Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Al-Kindi. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Muhdanil Haq dengan NIM 3518032 dan Vina Rahmatika dengan NIM 3519091. Oke, yang pertama riwayat hidup Al-Kindi. Nama lengkap dari Al-Kindi adalah Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Ibni Al-Sabbah Ibni Ibron Ibni Ismail Ibni Al-Ash'ad Ibni Al-Qais Al-Kindi. Beliau berasal dan merupakan keturunan dari suku Kindah. Suku Kindah merupakan salah satu suku besar bangsa Arab Selatan pra-Islam. Al-Kindi tidak hanya dikenal sebagai filsuf, tetapi juga sebagai ilmuwan yang menguasai ilmu pengetahuan matematika, geometri, astronomi, farmakologi, ilmu hitung, ilmu jiwa, optika, politik, musik, dan masih banyak lainnya. Al-Kindi secara khusus dikenal sebagai Failasuf Al-Arab. Penamaan ini bukan hanya dalam pengertian etnisitas dasar, ia berasal dari daerah selatan semenanjung Arabia, tetapi juga dalam pengertian kultural. Yang kedua, ada Al-Kindi sebagai bapak filosof Islam dan kontribusinya. Al-Kindi merupakan bapak filosof Islam. Al-Kindi menyusun filsafatnya di Baghdad yang ketika itu masih menjadi ibu kota pemerintahan dan sekaligus pusat pengkajian pengetahuan. Kontribusi terbesar yang diberikan Al-Kindi adalah terbukanya pintu-pintu filsafat bagi para ilmuwan muslim. Umat muslim pada zaman dahulu amat menentang untuk mempelajari ilmu filsafat karena dikhawatirkan akan menyebabkan berkurangnya rasa hormat kepada Tuhan. Selanjutnya ada filsafat ketuhanan Al-Kindi. Konsep ketuhanan Al-Kindi dibangun atas dasar metafisika. Dalam metafisikanya dititik beratkan kepada masalah hakikat Tuhan, bukti-bukti dan juga sifat Tuhan. Tuhan dalam filsafat Al-Kindi mempunyai hakikat dalam arti aniyah dan maupun ma'hiyah. Sesuai dengan ajaran Islam, Tuhan bagi Al-Kindi adalah pencipta dan bukan penggerak pertama seperti pendapat Aristoteles. Tuhan adalah wujud yang sempurna dan tidak didahului wujud lain. Tuhan adalah Maha Esa yang tidak dapat dibagi-bagi dan tidak ada zat lain yang menyamainya dalam skala aspek. Selanjutnya ada filsafat jiwa Al-Kindi. Selain wacana filosofis mengenai eksistensi Tuhan, Al-Kindi juga mengurangi tentang persoalan jiwa dan juga akal. Jiwa dipandang sebagai intisari dari manusia. Menurut Al-Kindi sendiri, jiwa atau ruh tidak tersusun tetapi memiliki arti yang penting, sempurna dan juga mulia. Jiwa bersifat kekal dan tidak hancur dengan hancurnya badan karena substansinya berasal dari Tuhan. Jiwa merupakan cahaya yang dapat dipancarkan Tuhan selama di dalam badan. Jiwa tidak memperoleh kesenangan yang sebenarnya dan pengetahuannya tidak sempurna. Ketika berpisah dengan badan, jiwa mendapatkan kesenangan hakiki dalam bentuk pengetahuan yang sempurna. Setelah berpisah dengan tubuh, jiwa menuju alam kebenaran atau alam akal, melampaui bintang-bintang dalam lingkungan cahaya Tuhan, dekat dengan dan dapat melihat Tuhan. Disinilah letak kesenangan abadi jiwa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.